Halo Brahma, kembali lagi di event kita Radio Anak Muda. Seperti biasa, gue akan nemenin kalian selama 90 menit ke depan. Dan kayak biasanya gue gak mungkin sendiri kan. Kalau nge-host itu sendiri gak pernah enak gitu. Gue ditemenin sama satu host yang selera humornya tuh lumayan lucu. Dan dia tuh lebih suka menjurus ke politik. Tapi kayaknya malam ini gak politik-politik dulu. Kenalin aja langsung Mas Rio. Halo Mas Rio. Kayak gimana kabarnya malam ini? Aduh, langsung. Prama gimana nih malam ini nih kalian nih? Kita langsung ditulis di chat aja, terus ya kita sharing lah ya kan malam minggu ini ya biasanya. Iya, seperti biasa malam-malam minggu seperti ini ya kan ditemani dengan kehangatan dan kedinginan malam dingin seperti ini. Nah, tapi Prama, aku mau ngingetin sama kalian dulu nih. Kalian bisa ngobrol-ngobrol di chat. Nanti kita akan baca bareng, kita akan saling ngobrol di situ. Terus juga kalian bisa request lagu nih. Di bawah event chat itu kita bisa request lagu untuk lagu apa yang mau kalian mainin di malam kita ini. Terus kalian juga bisa ninggalin pesan-pesan untuk seseorang mungkin ya kan, nggak tahu. Apa tahu boleh kok. Jadi kita bawa enjoy aja kayak malam-malam biasanya. Nah, itu Rio. Aku mau ini nih. Kita mau ngomongin apa nih malam ini nih? Tema kita malam ini judulnya Plan A atau Plan B. Plan A, Plan B, let's go. Oke. Nah, apa sih Plan A, Plan B ini apa nih maksudnya nih? Ya, yang kita tahu Plan A atau Plan B ini seperti kayak game yang pada dasarnya kayak bom ya sih. Yang tahu game yang Plan A, Plan B yang game-game tembak-tembak. Tahu ya kan? Ya, bukan yang itu. Nah, kayaknya daripada kita malah bahas game, kita langsung setelin lagu pertama aja nih. Lagu pertama ini aku pengen mengungkapkan perasaanku malam hari ini aja sih. Mewakili perasaanku malam ini gitu loh. Nah, emang perasaannya gimana tuh? Biar aku deskripsikan lewat lagu aja. Langsung kayak mendingan langsung aja kita setelin lagunya. Judul lagunya nih Runtuh, yang dinyanyikan sama Mbak Feby. Nah, enjoy the song Prama. Iya, itu dia yo lagu dari Runtuh dari Mbak Feby ini. Kaya sekali lagunya ya. BTW yo, sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih teman-teman Prama nih. Ini dari Mbak Nanas nih. Mbak Nanas nih, oh iya. Halo Mbak Anas. Terus ada Christine Truli nih. Hello everybody. Halo Mbak Christine, sehat? Aduh. Ya BTW yo, balik lagi ke Plan A Plan B tadi. Nah, bukan Plan A Plan B untuk nge-game. Bentar, Plan A Plan B yang di sini yang kemaksud itu adalah kita kan sering nih kita menyusun rencana-rencana untuk misalnya kita mau ngerakit PC nih. Kita misalnya punya rencana nih. Wah, besok aku mau ngerakit PC 35 juta gitu. Ternyata uangnya buat bayar kuliah. Nah. Iya. Terus ada rencana wah besok mau ngedate, tahunnya hujan. Iya. Atau paling sekarang ya. Lanjut. BTW yo. Iya. Aku mau nih. Kamu pernah merencanakan sesuatu nggak sih? Pernah. Aku pernah merencanakan tingkat olimpiade sih waktu itu. Tingkat olimpiade. Kayak gimana tuh? Jadi ceritanya tuh waktu itu pengen olimpiade fisika tapi diimbangi dengan bahasa Inggris juga. Jadi bingung mau gimana dinaikkan dulu. Mau di plan A-nya di fisika atau plan B-nya di Inggris mau diapaduankan. Jadi nggak jadi juga jadinya yang olimpiadenya. Rio nih kayaknya anak pinter nih yang modelnya pusingnya itu dia pusing mau olimpiade apa dulu. Coba kalau yang kayak saya gini kan pusing aduh mau nge-game dulu apa mau mandi dulu, game dulu. Saya olimpiade disuruh Bapak. Nah BTW, planning apa yang paling sering nih? Yang paling sering Prama dan Rio rencanakan tuh paling sering apa sih planning yang paling sering kalian susun lah misalnya? Kemungkinan rata-rata anak muda seperti kami plan-plan yang kayak gitu pasti rata-rata untuk masa depan sih lebih tepatnya. Tersusun sekali ya rencana planning masa depan gitu.
Karena kan kalau nggak ada planning tuh nggak akan bisa ke depannya. BTW aku mau nanya dulu nih. Soalnya tadi Rio bilang mau memplanningkan masa depan. Rio udah di Salatiga belum nih Rio nih? Aduh, maaf Bapak, saya masih di asal tempat saya nyangkut. Oh pantes. Soalnya kalau udah di Salatiga biasanya planningnya besok planning duitnya buat makan apa, besok planning makannya berapa kali. Biasanya kayak gitu. Berat banget di Wah, yang di Salatiga kos lagi. saya anak kos merasakan sih. Aduh, ini yang teman-teman Prama semua, apakah ada yang buat ngekos ini? Ada ngekos bisa lah kan? Ya, Kita gimana? Dari tadi, oh nih, Christine Turli. Kan masa depan di 2022 mau ngapain? Nah, mau ngapain? Mbak Christine memang 2022 mau ngapain? Mau dapat pacar? Amin. Aminin dulu ya, aminin dulu. Amin. Mungkin pacar yang bisa langsung dah. Waduh. Berat. Nah, BTW yo, kita mau nyetelin lagu dulu kayaknya biar asik ya kan. Kamu mau nyetelin lagu apa nih? Aku ada nih, udah ada satu nih. Terus ada lagu dari kamu aja dulu. Oh ya, dari aku aja lah ya dua-duanya. Judul Yoi. lagu yang pertama itu Takut, penyanyinya It Gitaf ya kan. Oke, pesan atau salamnya, menjadi baik tidak harus menyenangkan orang lain. Wah, ini dari Mbak Rika ya tadi ya kalau nggak salah. Iya. Mbak Rika, kenapa nih menjadi baik tidak harus menyenangkan orang lain ini kenapa nih? Cerita-cerita Ada boleh ceritanya. bisa aja. Iya, Iya, bisa di ini DM hostnya. Nah, oh nggak boleh mau nge-DM bos atau mau curhat-curhat di event chat itu Nah. boleh. Kalau mau BTW private, lagu- DM hostnya. Boleh banget sih itu sih. Nah, terus BTW lagu yang kedua nih, aku mau bawain lagu dari requestannya Mas Kusep. Ya, Mas Kusep ini request judul lagunya Rencana Berbahaya, penyanyian Rain. Pesan atau salamnya, apapun rencanamu itu, jalani saja walaupun itu banyak rintangan yang akan kalian hadapi. GBU. Wah, Mas Aduh, Kusep ini punya pacar nih kayaknya apa ya? Rohani Ini sekali. ini calon-calon, aduh, ini itu idaman banget sih. Mulutnya manis. Beuh, Aduh, berat. Nah, BTW biar nggak makin lama kita bahas perorangan. Nah, kita langsung Yoi. setelin lagunya aja nih. Kayaknya biar nggak lama gitu. Kayaknya juga Mbak Nona nih udah nyiapin lagunya nih dari tadi. Iya, nggak sabar maunya gerak-gerak dari tadi. Iya, makanya ya udah. Kayaknya langsung aja ya kayak Yoi. nah, cok, mantap. Langsung Rama. Iya, itu dia dua lagu dari tadi lagu yang pertama tuh Takut ya. Nah, dan lagu yang kedua itu mungkin Lagunya sangat menginspirasi banget ya. Dimana lagu pertama tadi yang benar. tambah dewasa. Iya, aduh. Tapi lagu yang pertama itu tadi udah enak tuh, yang judulnya Takut itu udah melo-melo gimana gitu. Ya, Tahu-tahu tiba-tiba. sama lagunya Nando, Rencana Berbahaya. Iya. Berbahaya gimana tuh rencananya, Ndu? Apakah Tapi ini sih, walaupun lagunya Nando kayak gitu, tapi pesan-pesannya Nando itu dalam gitu loh. Dia tuh apa ya, rohani banget gitu kayaknya. Akhir-akhir ini tuh dia rohani banget gitu loh. iya tiba-tiba jadi agamis banget gimana ceritanya? Iya, makanya. Nando kenapa nih Nando nih? Boleh dong cerita, kayaknya berubah gitu loh Nando itu. Iya tiba-tiba kan seorang Nando berubah jadi agamis, kenapa gitu? Boleh dong cerita dikit apa itu? Kalau misalnya. Ewe, aku mau nanya nih. Ya. Buat apa sih planning itu? Menurutmu gimana? Sama Prama juga dong, boleh dong. Sama jawab-jawab. Nanti siapa tahu menang kuis kan. Ya, untuk apa planning itu yang pasti planning itu berguna juga sih untuk kita ke depannya dalam situasi apapun. Bisa dibilang seperti strategi untuk menghadapi suatu masalah. Pasti kalau ada suatu masalah ada planningnya. Planning A kita nanti, planning B. Oh gitu. Kalau menurutmu gitu ya. Kalau menurutku itu planning itu dia lebih ke arah gimana ya? Bagaimana kita menyusun segala sesuatu
entah itu apa ya, bagaimanapun itu nanti terjadi itu kayak kita udah tersusun aja gitu loh. Jadi kayak overthinking sedikit gitu loh. Misalnya, oh kalau plan A ini ternyata gak jalan, plan B jalan dong. Oh kalau plan B gak bisa, plan C udah ada gitu loh. Jadi kayak kita udah tersusun dengan rapi gitu loh. Ya bisa juga seperti itu, tapi bisa lihat juga seperti apa mereka atau teman-teman kita menghadapi yang namanya plan A, plan B, dan plan C sebagainya. Nah, BTW yo, aku mau nanya Ya, nih, bentar. Mau nanya, menurutmu tuh planning itu sepenting apa sih? Planning itu pentingnya kayak gimana gitu? fungsi planning itu penting banget sih. Apalagi kalau kita dalam tugas ya. Kalau dalam tugas pasti nanti nyarinya yang paling mudah dulu kita kerjakan. Kalau nanti bisa juga paling susah. Kalau misalnya nanti kita ada 2 planning, lalu bimbang juga nanti. Kalau itu biasanya improvisasi yo, bukan planning. Ya, tapi kan bisa juga kita planning juga. Apakah kita mau planning A yang mengerjakan yang susah dulu, baru nanti yang mudah yang diterapkan. Gitu ya, bisa boleh bener sih. Nah BTW yo, tadi tuh ini masih menyangkut soal ini. Tadi ada yang bertanya sama aku via DM. Nah dia minta namanya disensor nih, tapi dia mbak kodenya itu aja. Gitu ya. Nanya, iya Mbak Tit itu. Aku mau bertanya nih, kenapa kok manusia harus terus berencana dan harus terus mencari jawaban yang tidak pasti? Padahal Tuhan sudah punya jawaban. Wah, menurutmu gimana yo? Maka semua diserahkan kepada Tuhan kalau kita tanpa berusaha. Wah, teguran keras buat Mbaknya. Kalau aku ini sih, sesimpel bagaimanapun apa ya, memang Tuhan itu sudah punya rencana. Cuman kayak kalau kita nggak punya rencana sendiri itu emang Tuhan mau bisikin sama kita, rencananya ini kan nggak mungkin gitu loh. Jadi Nah, ini tiba-tiba nggak jadi. Iya. Nah, lagian juga mungkin yang agak rancunya justru ada kata-kata seperti ini nih. Manusia boleh punya 1001 rencana, tapi rencana Tuhan itu pasti. Nah, emang itu agak gimana ya? Ya memang benar sih, planning yang tadi dibilang 1001 planning itu mungkin gagal, tapi karena rencana Tuhan udah ada gitu. Tapi nggak ada salahnya juga kita punya planning kita sendiri. Bagaimana kita mau merencanakan masa depan, bagaimana kita mau menjalani sebuah hubungan misalnya. Nah, nggak ada salahnya sih menurut aku. Ya nggak ada salah juga sih. Betul. Karena kalau kita pasti ada rencana, walaupun itu gagal, pasti Tuhan sudah mengatur kita. Wah, jadi agamis juga ternyata Rio. Saya terbawa sama Nando ini. Gimana sih Nando? Ketularan Nando. Saya ini. Ya, lagian juga ini sih, kayak yang tadi aku bilang, walaupun Tuhan udah punya rencana, bukan berarti kita menyepelekan gitu. Sama halnya kayak kita mau cari jodoh nih, gak tahu aku lagi bucin aja gitu. Kayak kita lagi mau cari jodoh nih. Terus dari jodoh kita sudah punya jodoh. Aduh. Masih mencari. Namanya, Masih mencari. Kalau belum datang belum jodoh. Nah, kalau kata orang jodoh itu Tuhan yang ngatur. Memang benar Tuhan yang ngatur, tapi gak ada salahnya kita sebagai manusia juga kita mencari dulu Tuhan itu perannya hanya mengiyakan dan tidak gitu aja. Bukan berarti kayak kamu, wah aku pengen punya jodoh nih, pengen punya pacar, terus nungguin Tuhan aja gitu. Kalau Tuhan bisa jawab lah ngatur, dijawab gitu. Kayak film-film ya, jodoh di tangan Tuhan. Ya kita berusaha juga dong mencari jodoh. Kalau bisa dapat dari usaha kita, ya Tuhan tinggal suruh jalan nih, kamu jalani sama dia dulu. Tinggal nanti kalau misalnya jadi dah. Nah itu dia, ini dari Mbak Christine nih. Tadi yang nanya berat banget nih konteksnya. Wah, yang tadi ya soal Tuhan itu ya, rencana Tuhan. Bener, memang agak susah sih. Terus kata Mbak Christine lagi nih, apa daya saya nyari umur hidup, Tuhan gak restuin mulu. Aduh. Pandai. Wah, enggak, semua ya udah dibilang. Semua ada waktunya. Waktunya Tuhan itu yang paling baik ya. Sekali. Tapi kayaknya dari tadi kita agamis banget. Kayaknya kita nyetelin lagu aja lah biar agak cair lagi gitu loh ya. Ya, sudah mulai panas ini ya. Mau dari kamu apa dari aku sih? Dari kamu aja lagi. Dari aku aja. Dari aku terus lah ya, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa ya kan. Lagian juga kita mau setelin semua yang ada di request lagu kalau sempat, ingat. Nah ini
requestan lagu dari Mbak Christine nih. Judulnya Tuhan Sebut Kita Sia-sia. Penyanyinya Amigdala. Pesan atau salamnya, hai, berusahalah secukupnya agar tak jatuh dengan keras. Lagu yang kedua di request dari yang namanya Minggu ya. Mas apa Mbak ya? Nggak tahu nih. Fotonya opa-opa Korea-nya Mbak nih. Nah, judul lagunya itu Perfect, penyanyinya Ed Sheeran. Penyanyinya, pesannya buat Mas yang di sana, I have a crush on you. Wah, Aduh, Mbak Minggu nih siapa nih crushnya nih? Kayaknya ada kelas-kelas baru nih. Penasaran? Mbak Boleh kurang lagi untuk besok loh Mbak, Minggu gitu. Kenapa harus Minggu? Ya kurang 1 G lagi jadi Minggu. Iya. BTW Mbak Minggu nih kayaknya boleh nih apa curhat-curhat dikit gitu di DM. Mas Iya, Pras nih betul siap sekali. gitu lah. Atau mau curhat ya kan, melampiaskannya ke kantor nih. Emang host itu cuma jadi pelampiasan dari Yuk, dulu. iya, aduh. Berat banget anjir. Nah kayaknya langsung kita setelin lagunya aja nih yuk. Mbak Nona dari tadi juga udah Gak sabar ya. setelin lagu nih. Ya langsung aja kita setelin musiknya buat Prama nih. Spesial untuk Prama. Jadi Sang Prama. Ini sama. Iya itu dia 2 lagu dari yang pertama Tuhan Sebut Kita Sia-sia dan yang kedua Perfect. Wah, lagu yang kedua tuh enak banget ya didengerin gitu. Iya, lagu itu seperti menghayut-hayut gimana gitu. Ya, tadi BTW Rio tuh tadi kenapa Rio? Aduh Pak, saya mengalami suatu insiden yang sangat memalukan. Aduh. Nah BTW nih tadi nih Mbak Minggu nih udah mulai spill dikit nih. Katanya sulit digapai soalnya sama-sama teologi. Wah, ya sama-sama teologi itu susah. Sama-sama teologi satu sinode. Pokoknya kalau sama-sama teologi mau satu sinode mau enggak juga ya udah gitu. Lagi sama teol itu susah gitu kan. Aduh, apalagi masih daring. Nah, nggak cuma daring, udah luring juga sama aja. Nah bener. Lebih sulit kalau sesama teol sesinode. Nah itu susah tuh dari Mbak Christine nih. Kamu coba beda sinode? Beda sinode nanti bisa juga sih. Yang penting kalau sama-sama teologi itu susah gitu loh. Ya ruang gerak sepertinya itu susah. Iya. Gimana dipantau? Kayak Christine nih, nggak enak sih kalau udah sejurusan mau gerak pasti salah. Iya bener. Jadi kayak mau ngapa-ngapain tuh salah gitu loh. Mau di pacaran nanti mau nikah susah. Apalagi beda sinode. Tapi kalau sama-sama sinode, masih sama-sama sinode nih, kayaknya aku masih bisa ngasih tips sih. Tinggal kalau sama-sama teologi itu tinggal yang satunya pelayanan di kan nggak harus menjadi pendeta gitu. Kayak misalnya Benar. jadi guru sekolah atau mau jadi pastoral di rumah sakit juga bisa. Nah, atau mungkin waktu kayak Bang itu bilang jadi guru les buat teologi ya atau guru agama gitu les. Aduh, gimana ya, teologi itu. Aduh. Nanti ngajarnya bahasa Inggris. Very dong. Nah, ya jadi saran saya buat Mbak Minggu tuh itu tadi ya. Jadi tinggal salah satu ngalah aja, nggak harus dua-duanya jadi pendeta. Wah, host sudah plan masa depan nih, ceweknya dari teol juga. Host nggak punya cewek. Ya. Ya harusnya nggak punya cewek, tapi nggak tahu juga ya kan? Iya nggak tahu. Aduh. Nah, kayaknya nih kita langsung bahas dari tadi kita malah ngomongin Mbak Christine sama Mbak Minggu. Nah, kita langsung bahas aja. Menurut Rio dan menurut Rama juga nih, cara untuk planning yang baik itu gimana? Mau dari aku atau langsung Prama? Dari aku aja nggak sih? Dua. Menurut aku planning yang baik itu harus benar-benar dengan matang. Jadi kita tahu konsepnya dari awal sebagaimana apa, terus nanti kerusakannya dampaknya gimana, atau apa aja yang dirugikan. Terus kita memikirkan mindset ke depannya tuh gimana. Apa Prama semua ini
Ada yang tahu atau mau ngomong nih? Tadi kayaknya Mbak Kristin sudah panas nih, pengen ngomong kayak gimana Saka? Apakah betul nih Kristin kita angkat, kita naikkan? Wah, asik nih kayaknya nih Mbak Christine naik ke speaker nih kayaknya biar kasih tips nih dari Mbak Christine nih. Cara planning yang baik tuh gimana tuh? Boleh dong Mbak Christine dong request nih atau langsung live sendiri juga bisa kan? Iya. Boleh Apa dong. perlu Kali. kami naikin berdua? Iya. Wah, Aduh. Mbak Christine boleh yuk naik yuk. Kita curcol dikit gitu di sini. Iya, ngomong-ngomong asik, aduh. Malam Mbak Kristin. Christine. Ini hostnya ini suka ngajak-ngajak ya hostnya ya. Dan kita biar bisa ngobrol-ngobrol asik gitu di sini nih. Nah Mbak Christine nih, tadi kayak Mbak Christine punya curhat-curhatan apa nih buat kita nih? Tahu cara-cara nih dari tips and trick gitu. Itu aja kali ya. Tadi kan kalian bertanya soal plan gitu kan, mau ke depannya gimana. Nah, kalau dari aku pribadi, cara kita buat menentukan plan itu kita harus punya plan besar dulu nih. Plan besarnya kita apa sih? Misalkan kalian dalam 5 tahun ke depan pengen lulus teologi atau lulus kuliah tepat waktu. Nah, dari lulus itu kalian bedah lagi nih. Jadi kayak ibaratnya bedah jadi sekitar 2 tahun doang. Dan 2 tahun kalian harus gimana sih biar bisa cepat lulus. Jadi kayak kalian nulis nih cara-caranya. Mungkin harus belajar dengan giat, cari kegiatan yang banyak, atau bagi waktu yang baik, tidurnya gimana, harus diatur. Jadi, nah dari 2 tahun itu lagi, kita pecah lagi. Jadi, untuk tahun depan bagaimana? Nah, untuk tahun depan kalian boleh juga nih kayak targetnya apa. Jadi mungkin kayak kalau mau tidur kayak mau 2 tahun kan mungkin lebih ke banyak kegiatan nih. Nah, di tahun pertama ini kalian gimana? Nah, kalian carilah ibaratnya kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kalian buat cepet lulus. Misalkan kayak kalian ikut webinar tentang ini nih kan, kita kan juga ada di Snatalis nih kan, banyak webinar soal kuliah-kuliah teologi gitu. Kita boleh nih ikut-ikut buat nambah insight gitu. Nah terus ini nggak berhenti dari setahun, kita juga harus mecah lagi. Jadi kalau menurutku plan itu harus ada setiap hari sih, karena apapun yang kita lakukan secara teratur setiap harinya itu bakal membentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan membentuk masa depan kita gitu. Jadi kalau sehari-harinya mungkin kalian kayak ngeplan jam 7 kalian harus ngapain, terus setelah kelas itu kalian harus ngapain, kalian mau ngapain. Jadi biar nggak worthless aja lah waktunya bergerak, kalian kok cuma leye-leye atau ngapain. Jadi biar lebih produktif lah istilahnya. Gitu sih kalau aku host. Oke, terima kasih. Oh, jangan turun dulu. Nah, Loh, kita ngomongin soal itu nih. Tadi kan kayak udah rencana banget gitu, udah tersusun banget kayak kita mau ngapain sih selama setahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan kita mungkin udah planning sampai tua nih. Nah, kalau terus pertanyaannya cuma satu, kalau gagal gimana? Itu aja. Iya. kalau gagal ya udah. Jangan dijawab dulu, benar. Kita Oke. bacain dulu Bang Christine. Dari Mbak Nanas nih, ada. Kalau menurutku, buat plan ini emang dia udah siap dan yakin kalau dia bisa ngejalaninya. Jangan hanya plan doang. Iya sih. Ya plan itu kan kita siap menjalanin dong. Tapi nggak masalah. Kayak berangan-angan itu nggak masalah. Ya tapi Apa yang jangan angan-angan doang dong. Ya lakukan Iya. juga, harus lakukan. Aku berangan-angan bisa milikin dia aja juga nggak kewujudan. Aduh, nah tadi ini kode-kode seperti apa ini Kak? Nah, langsung bagus ini bisa jawab nih. Kalau gagal gimana menurut Mbak Ya Christine? Mbak, Sama gimana menurut Mbak? Oh, oke. Mbak dulu sih, karena jadi apa sih kan, penting. Mbak dulu ya, Mbak Christine. Kalau gagal ya, aku yakin Pramo udah tahu sih pepatah kalau misalkan ada banyak jalan menuju Roma. Jadi misalkan plan kalian gagal ya jangan bukan jangan, tapi lebih ke arah kalau plan gagal kalian sedih, it's okay, ya udah sedih aja, terus kayak kalian nangis lah itu nggak apa-apa, itu kan perasaan kalian. Nah tapi setelah
Setelah itu mungkin sekitar 2 hari atau sehari, kalian harus bangkit dong, harus cari tahu kenapa bisa gagal gitu loh. Kenapa kenapa kok plan ini bisa gagal? Apa aja sih kekurangannya? Apa aja sih kelebihannya? Nah, nanti kalau misalkan kalian udah tahu nih, kan pas gagal kan udah tahu kelebihan kekurangan plan itu. Nah, kalian buat lagi plan baru yang bisa buat menunjang plan masa depan kalian. Baru kalian compare gitu loh. Kalian bandingkan kayak, oh planku ini udah matang belum nggak ya? Aku coba lihat deh ini jelek-jeleknya gimana, ini bagus-bagusnya gimana. Oh, kalau aku gini di plan sebelumnya tuh gerakku gini. Ya udah aku pakai gerakku yang kayak gini aja tapi dengan cara gimana gitu. Gitu kalau aku sih. Iya bener nih. Nah tadi ada omongannya Mbak Christine, banyak jalan menuju Roma. Kita ganti aja, banyak jalan menuju Salatiga biar lebih asik. Oke, boleh tuh. Bisa. Abi. Nah itu aku juga pengen denger nih curhatan-curhatan dari Prama nih. Menurut kalian tuh gimana nih? Atau kalian punya curhatan nih? Kalian udah ngeplan apa terus ternyata gagal? Nah itu kalian punya ini nggak, punya curhatan-curhatan gitu, bisa di DM ke kita. Kalau kalian nggak mau disebutin namanya juga nggak masalah, kita nggak akan sebutin nama kalian. Ya, Mas. Atau nggak tulisin nama bapaknya juga nggak apa-apa, biar nanti disampaikan. Enggak, Ya. bukan nama bapaknya dong. Nah, BTW aku mau nanya sama Christine lagi nih, Bung Christine masih di atas kan? Yoi. Pernah nggak nih ngeplan kayak udah punya plan apa gitu terus gagal gitu. Nah, terus gimana cara ngatasinnya? Nah, boleh dong spill curhat dikit gitu. Ya. Cara mengatasi. Curhat Ya, cara dulu, mengatasinya. curhat dulu, punya Waduh, dari pengalaman gitu. dari hostnya dulu deh mau denger Wah, dari gimana. hostnya dulu. Boleh. Dari host dulu nih, dari Rio apa dari aku nih? Dari Saka, karena dari tadi yang justru Anda nanya ke kami ya. Anda dulu. Boleh. Jadi aku udah pernah punya planning nih sebenarnya. Planning yang paling simpel dulu waktu lulus SMA, aku nih sebenarnya pengen masuk ke UKDW, Duta Wacana, ambil teologi juga. Cuman ternyata tidak Tuhan tidak berkehendak dan Pak Simon merujuk ke UKSW aja gitu. Disuruh gini, bilang masukin UKSW aja Mbak gitu. Padahal udah nyusun tuh, wah nanti di Jogja mau tinggal di mana, mau ini apa, terus ternyata belok ke UKSW saya. Salah belok Pak, saya belok. Salah ambil jalan kemarin. Enggak salah ambil jalan gitu. Jalannya udah benar, cuman ngestak aja di situ. Nah kalau dari Rio nih, punya nggak Rio nih? Pengalaman dulu dong, kita bahas pengalaman. Pengalamanku tuh sih planningnya dari lulus SMA tuh memang dari dulu tuh pengen jadi pendeta. Itu udah terbayang kalau udah lulus jadi di teologi ini, jadi pendeta hidup enak gitu, sama ya hidup seperti orang pada umumnya, happy gitu. Simple sih menurut aku, kalau planning aku nggak terlalu ribet. Kita langsungkan saja kepada Mbak Christine. Gimana Mbak Christine? Nah kalau gimana nih kita nih, punya pengalaman apa yang asik dong, yang seru, dapetin dia misalnya. Kok gitu, hostnya nih nggak boleh ya kayak gitu ya. Boleh dong, ayo dong, sedikit apa aja deh, planning apa ini, terus ternyata gagal, terus gimana nih cara Mbak Christine mengatasi itu gimana? Plan gagal ya. Kalau plan gagal sih, oke mungkin karena Saka bahas kuliah ya, aku juga bahas kuliah deh. Jadi aku pernah gagal dalam artian pas aku mau aku pengennya tuh sebenarnya di bulan Oktober itu udah selesai semua kayak urusan-urusanku mengenai teologi, kan kita butuhkan nih surat rekomendasi gereja. Jadi aku udah ngeplan bulan November lah paling mentok, aku udah ngumpulin berkas-berkas dan ibaratnya udah kelar berkas-berkas nih, tinggal nunggu dari gereja aja buat balasannya gitu SRG-nya. Nah, tapi singkat ceritanya pokoknya planku ini agak molor gitulah. Itu menurutku itu udah termasuk gagal sih, karena kan molor ya. Aku kan ngeplan awal kan harusnya November udah kelar, tapi ternyata sampai sekarang gitu.
Nah, cara aku mengatasinya adalah ya yang paling pertama aku lebih ke mental dulu sih. Jadi kayak mentalmu gimana sih gitu loh. Jadi dalam artian kalian pasti kan kadang-kadang kayak aduh kok aku gini sih, aduh kok planku gagal apa, kenapa aku harus menunggu apa harus waktunya tuh terulur lama gitu ya. Aku baik apa ya kayak aku menjelaskan ke diriku sendiri gitu loh alasan-alasan kenapa plan ini bisa gagal. Aku cari tahu kenapa kok gini, kenapa kok gitu, kenapa kok bisa molor. Nah, setelah Evaluasi ya, evaluasi. iya evaluasi betul banget. Aku nggak evaluasi planku dan setelah aku udah selesai evaluasi, ya baru aku dalam artian mengeksekusi lagi gitu loh, mengeksekusi lagi planku. Jadi ya itu sih kalau aku dan puji Tuhan sekarang udah ya planku sudah terrealisasi lah istilahnya. Jadi kayak aku sudah bisa berleha-leha gitu. Jadi walaupun agak molor tapi ya it's fine gitu. Nggak terlalu yang kayak ambil pusing banget lah gitu sih. Oke host, aku udah boleh turun gak nih? Bentar, berarti pada intinya planning jadi sebenarnya terwujud gak nih? Planning awalnya nih. Kenapa? Planning awal kamu ini sebenarnya waktu itu terwujud apa enggak nih? Ya enggak dong, kan aku tadi Enggak. plannya November aku selesai ngurus berkas-berkas, ternyata molor gitu. Baru akhir-akhir ini nih terrealisasi gitu. Bener. Tadi itu bisa jadi pelajaran loh dari Christine tuh. Jadi kita bisa mengevaluasi kalau planning kita gagal misalnya. Kita harusnya udah bisa, misalnya kita udah punya target nih. Oh aku misalnya waktu SMA kita udah punya target. Oh aku mau lulus UN nilainya sempurna nih, nilainya paling bagus. Ternyata enggak, ternyata nilainya 6, nilainya 7. Nah, mungkin kita bisa mengevaluasi diri juga gitu waktu. Salahku di mana sih? Apa aku kurang belajar? Apakah cara belajar itu salah atau apa? Nah, kita bisa mengevaluasi diri kayak gitu untuk setidaknya walaupun kita tidak bisa memperbaiki masa lalu, kita masih bisa mengubah masa depan kita. Gitu. Kita masih bisa memperbaiki apa yang akan datang. Gitu. Iya, Nah, betul banget BTW, bos. ya, makasih ya Mbak Christine udah curhat sama kita nih di atas. Kalau mau turun dipersilakan, tapi kalau mau stay juga boleh kok. Oh Ya, jangan. Bukan hati kali kan berdua ini. Enggak, Iya. saya di bawah saja. Terima kasih ho, terima kasih juga Prama. Nah, BTW kita kayaknya udah lama dari tadi kita curhat-curhat gitu. Kayaknya kita setelin lagu aja kali biar enak. Isi. Nah, kayak lagunya dari aku aja nih biar gampang. Kita urut aja nih lagunya nih. Lagu selanjutnya dari Mbak Christine Trulli nih. Judul lagunya Rehat. Penyanyinya Kunto Aji. Pesan atau salamnya, kalian bukannya lemah. Kalian hanya butuh rehat sejenak. Wah. Ini ingin apa ya? Merepresentasikan lagunya ya. Ini kan tugas-tugas TAF mungkin. Wah, ya. Melampiaskan dengan lagu ini. Nah, sekaligus mengingatkan lama ya nih Mbak Gertin nih. Kalau misalkan capek, ya istirahat dulu. Nah, BTW lagu yang kedua nih. Requestan dari Mbak atau Mas Mingun, nggak tahu nih genrenya apa. Judul lagunya Say You Won't Let Go. Penyanyinya James Carter. Pesan apa salamnya? Masnya peka dong keburu lumutan nih. Aduh, ini kayaknya siapa ini Mingunnya? Aku penasaran. Tapi ini kode-kode apa ini? Kode-kode alam nih. Bahaya banget. Saya udah ngode-ngode terus tapi dianya masih cuek, masih nggak peka. Atau mungkin dianya peka, dianya tahu, kan dia emang nggak mau sama kamu aja. Aduh, kok terus terang banget gimana aduh. Ya kan kita mencoba jujur gitu. Bisa jadi. Oke, nah kayaknya yuk kita langsung mulai lagunya aja nih biar nggak makin curhat, nggak makin galau-galauan gitu. Boleh lanjut, oke. Langsung kita setelin musiknya aja nih buat Prama nih. Jadi song Prama. Sama. Iya, itu dia 2 lagu dari requestan Prama nih. Tadi judulnya apa yo? Say You Won't Let Go dan Rehat ya. Nah, iya tadi kayak kata Mbak Christine tuh. Kalian bukan lemah, kalian hanya butuh rehat sejenak. Kalau capek itu istirahat, jangan
Ya, Maksa. tanya apa lagi yang udah punya pacar, udah makan. Kalau capek itu apa istirahat Jadi aja. saranku buat Mbak Minggu nih, kalau jangan ngejar dia terus. Ini lagi musim hujan, takutnya nanti kepleset. Tapi kalau keplesetnya ke host nggak apa-apa sih. Aduh. Jangan. Bentar, tapi pertanyaan saya, ini kenapa apa dari tadi nyariin keras saya? Aduh. Bukan udah bukan keras. Ini nggak tahu deh. Nggak tahu ya masih keras apa enggak ya. Aduh. Yuk kita lanjut. Nah, yuk aku mau nanya sama kamu ya. Bentar. Teman-teman bisa dibilang pencet ya, kerasnya iya atau enggak aduh. Wah, jangan di-spill di pencet dulu dong. Nanti biar kalau orangnya mau nge-spill ya biar dia yang nge-spill, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, BTW Oke, yo. Pak. Kita langsung bahas aja nih. Selanjutnya nih aku mau nanya sama kamu. Planning di saat pandemi itu menurutmu gimana? Bisa jalan nggak sih? Kalau menurut aku planning B jalan planning A itu bisa jalan, pasti planning B-nya tuh nggak akan jalan. Soalnya karena planning A kita dulu kan, planning B itu cadangan, itu nggak sih? Ya, makanya pertanyaanku tadi itu kalau plan A nggak jalan, bukan plan A nggak jalan, bisa nggak sih kita menyusun planning waktu pandemi ini? Nah, Itu pertanyaan mungkin agak ribet ya karena pandemi juga ya. Gimana bisa mengatasinya juga sih. kalau aku tergantung planningnya apa sih. Kalau menurutmu gimana ya? Nah bener sih, tapi yang tadi sempat kamu bahas, kalau plan A nggak jalan ya masih ada plan B, masih ada plan C, masih ada Ya. plan D. Kalau plannya nggak ada yang jalan ya sudah. Ini seperti kata Mbak Christine, tentu host plan B itu penting banget karena buat antisipasi. Ya, cuman tapi plan B-nya tergantung apa? Kalau misalkan plan A-mu misalnya nih ya, aku kasih contoh nih. Plan A-nya Mbak Dia. Nah, terus plan B-nya jangan ngerusak plan A. Nah, itu nggak ada yang jalan gitu sih. Tetap yang namanya Bapak. Nggak gitu, Bos. Iya. Wah, kalian lupakan aku, Mbak Nanas. Kenapa nih Mbak Nanas nih? Ini Mbak Nanas atau Mbak Nanas ini? Namanya terlalu lucu ya. Ini Nanas siapa sih? Boleh dikasih tahu nggak Nanas siapa? Mbak Anastasia Silalahi itu. Nah, waduh. Halo Mbak Nanas. Mas yang satunya lagi sibuk. Ibu dia, sombong ya? Iya, lagi sibuk dia. Nah, BTW ya, tadi aku masih membahas yang tadi tuh, planning waktu pandemi itu gimana tuh menurutmu? Dan kayaknya planning apa aja yang bisa kita atur waktu pandemi gini nih? Pada pandemi ini kita kaitkan pada sistem pembelajaran aja. Sebelum kan kita kalau menurut aku ya planning utama gini, kalau aku sih orangnya tuh memanfaatkan waktu kali. Jadi sebelum masuk kelas itu di 1 menit aku selalu buat planning, minta 1 menit itu aku mau ini dulu. Terus planning B-nya nanti planning B-nya itu jadi buka laptop dulu, aku masuk join dulu, baru nanti nonton dulu atau makan dulu baru join kelas gitu. Kita namanya step by step ya. kita ganti. Ini aku tanya nih, pertanyaanmu. Nah, kalau misalnya nih, kamu udah planning, wah besok bangun jam 5, jogging, terus jam 7 masuk kelas. Tapi ternyata kamu bangun jam 9, gimana nih? Karena saya belum pernah mengalami, saya nggak tahu. Saya kepikiran, jam 5 nih bangun, tapi nggak mau bangun, nggak jadi. Tunjukkan nih dari tadi. Boleh dong di-spill itu dong. Kita naikkan saja dia. Wah, jangan dinaikkan dong. Nanti ketahuan siapa dia. Aduh, ya ketahuan gimana Bapak? Apakah ini sebuah kode? Aduh. Enggak. Nah, kita mau baca kita dulu nih. Kamu bacain enggak? Kamu apa aku nih yang mau bacain nih? Kamu duluan, aku lagi nyariin. Oke, gitu. Karena Sinda sibuk bucin. Dari Mbak Rika nih.
Iya nih, Mbak Anas India nih lagi sibuk-sibuknya. Nah, terus nih ya, ada lagi nih dari Mbak Loli. Jangan nangis di pojokan. Jangan nangis di pojok tembok kau Nas. Wah, kenapa tuh Anas tuh? Boleh dong, kasih tahu dong. Terus Kenapa nangis nih? Apa disakiti kah? Sama yang itu kah? siapa tuh yang nyakitin tuh? Boleh dong curhat-curhat di. Apa disakiti mulu sih? Sini dah, sini. Aduh. Kami. Enggak, saya enggak. Maksudnya coming DM kita gitu, mau curhat. Oh, udah plan ya. Ya, plan saya itu. Apa nih? Plannya Anas nih apa ini? Mau tahu nih. Mau ngepet enggak jadi deh. Mainnya ngepet dong. Yang jaga Iya. lilin apa dong? Ya, kau aja yo, nanti aku yang juga lilin. Oh, nanti bagiannya banyak kau anjing. Aku ketangkep gimana, Cok? Nah, kayaknya kita setelin lagu dulu aja deh yo, biar nggak Boleh. gabut gitu, nggak kayak kosong aja gitu. Kita setelin lagu lagi aja deh. Waktunya juga masih panjang kan. Betul sekali. Kita mau setelin lagu requestannya Mbak Puput. Judul lagunya Nadir, penyanyinya Fiersa Besari. Pesan atau salamnya, pengen ngulang masa itu lagi. Aduh, apa itu? Masa apa itu? Nah, terus lagu yang kedua, requestan dari Mbak Minggu lagi. Judulnya Ariana Grande, penyanyinya Into You. Kayaknya kebalik deh ini deh. Harusnya judulnya yang Into You, penyanyinya Ariana Grande. Iya. Betul. Ini kayaknya gemetar dah ngerti keyboardnya. Dari tadi tuh lagi sambil ngecek WA gitu kan, terus Balas ngecek nggak ya? mas- Dibalas nggak ya? Iya itu, makanya terus sambil mau request lagu. Aduh, mau request apa ya? Jadi Nah, peluang dia. pesan atau salamnya, I'm so into you, I can barely breathe, and all I wanna do is to fall in deep. Aduh, ini kayaknya lirik lagunya deh. Ini motong bait berapa, Mbak? Iya nih, bait yang keberapa nih Mbak nih? Boleh kasih tahu dong. Aduh, bait berapa nih, nih Mbak? jadi quotes nih abis ini nih. Abis ini aku posting SW ya. Aduh, I'm so into you. minggu ya. Iya dong, stok SW gitu. Nah, kita langsung setelin lagunya aja biar Rama nggak nungguin lagi kan. Ya, itu dia dua requestan lagu dari Rama ya tadi ya. Gimana yo? Lagunya ada yang cocok samamu nggak yo? Aku lagu pertama sih tadi agak ngenah. Lagu yang pertama ya, itu lagu yang sama Yang- lagu Yang kedua jelas. Besari, Nadir. Iya, asik sih lagu yang pertama. Nah, BTW kita langsung masuk ke tes yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Tes kuis nih. Paus, bukan dulu namanya. Nggak apa-apa sih, silakan. Tapi nggak dapet duit. Pertanyaannya simpel nih. Dari aku aja ya, giveaway-nya ya. Boleh. Iya. Nah, aku udah punya pertanyaan nih buat Raman. Tadi kan aku sempat curhat, aku nggak jadi masuk KDW nih. Nggak jadi, plan aku mau masuk KDW tapi nggak jadi. Malah masuk KSB. Nah, pertanyaannya, siapa yang nyaranin aku buat masuk KSB? Itu aja. Aduh, mudah banget, aduh. Bukan. Ya bener, Potato siapa nih Potato nih? Aduh, Potato. Oh, aku tahu Potato ini Putri. Oh, nggak salah ya. Ya. Ya, saya tuh siapa? Ada. Boleh ini dong, boleh DM aku atau nge-WA aku buat Iya. itu. Atau nge-WA aku yang nomor aku udah punya. Ya, atau ada yang pengen Dari nge-WA aku tadi. aja. In Loli ini salah semua nih kalian jawab nih. Wah. Gak bisa. Aduh, makanya telinga dipakai. Maaf ya, Iya. kan. Langsung dah. Tidak, semacam buat dapat uang gila. Buat siapa tadi? Itu siapa tadi Potato. Nah, Potato itu boleh ya DM aku atau nge-WA aku nanti buat plan giveaway-nya. Selamat. Selamat Potato. Potato paus lebih kayaknya. Tandain kalian host. Apa kamu salah sendiri nggak? Nah, kita langsung Rio BTW, kasih ya. pulus dong. Gak ada duit. nggak gitu. Oh, gak gitu. Atau kalau Rio mau ngasih juga boleh. Ah, enggak. Ah. Ini tuntutan batin mereka banyak nih. Ada yang nih dari Rio 50.000. Dendam apa sih sama aku? Aku tuh orangnya humble masih. Yo,
BTW kita mau masuk ke sesi tips and trick nih. Kita mau dari Rio ini ada tips and trick gak nih untuk memplanningkan sesuatu gitu. Nah, punya nggak yuk? Aku ada sedikit sih. Tips and trick dari aku, yang penting yakin aja planning kalian itu ke depannya gimana. Apakah berjalan dengan baik itu urusan nanti, karena kita sudah berusaha. Apapun yang kita lakukan itu pasti Tuhan akan dukung dari belakang. Jadi ya simpelnya maju terus, andalkan Tuhan saja. Dari aku, gimana menurut kakak ada? Kalau aku sih tips and trick itu cara memplanningkan sesuatu itu kita susun. Misalnya kita kayak lakukan dari hal-hal yang paling simpel. Contohnya kayak kita mau menjalani hari ini, kita udah bikin planning nih. Kita kalau perlu ditulis di kertas, ditulis jam berapa sampai jam berapa mau ngapain, terus jam berapa sampai jam berapa mau ngapain. Tapi ya bagaimanapun juga harus realistis gitu loh. Terus dari aku sih gitu aja sih. Tapi kalau ada Prama yang mau nanya tips dan trik juga boleh nih. Kalian mungkin punya apa gitu, bisa tanya-tanya sama kita nih. Ya betul sekali. Yang penting nge-DM sih, kalau nggak mau apa ketahuan. BTW yo, kita Ya. kita nyetelin lagu lagi deh biar ngabisin requestan lagunya deh. Kan dari tadi nih di requestan lagu nih ada aja gitu lagu yang Iya, belum banyak aja ya. Nah, kita mau nyetelin berapa? 2 apa 3 lagu? 2 dulu deh ya. Nanti sekalian Baru yang terakhir penutup. Nah, lagu yang pertama requestan dari Mbak Rika lagi nih. Judul lagunya Terlatih Patah Hati. Nyanyian The Rain. Pesan atau salamnya selamat minggu para jomblo. Kayaknya awal-awal nih ada yang pernah kasih pesan kayak gini nih kalau nggak salah nih. Selamat malam juga, Combo. Selamat malam juga Mbak Rike. Iya, selamat malam juga Mbak Rika. Saya jomblo. Saya jomblo. Yang kedua, judul lagunya Blue Jeans, penyanyi Gangga. Pesan atau salamnya, ada hati yang menunggumu pulang, ada hati yang menunggumu kembali, ada hati yang kosong sejak kamu pergi. Aduh, sadarkah kamu bahwa itu adalah aku? Ketahuilah hadirmu selalu menjadi penantian terindahku. Wah, ini puitis. Dalam banget ya, dalam banget itu. Ya kok kayaknya puitis gitu loh. Ini perasaan nggak kesampaikan ke orang yang mungkin dia pakai Iya. ini. Kalau ini Mbak Loli nih boleh nih, kayaknya cerita-cerita dikit gitu, spill dikit soal bucinannya gitu. Yang Yang mungkin ditungguin. finalnya mungkin hilang, diambil orang mungkin, atau langsung kabur dong, kayak bansos. Aduh, nggak boleh polisi. Maaf. Nah, kita langsung setelin lagunya aja kali ya, biar nggak Nggak, oke, nungguin biasa nih aja. promosi kita. Nah, kita langsung masuk ke sesi lagunya aja, beda sama. Iya, itu dia 2 lagu dari requestan pertama yang terakhir nih. Walaupun ada lagu-lagu lain, masih ada 2 lagu yang belum di play, tapi kayaknya udah terlalu malam nih yuk. Kalau kita setelin semua, kasihan Pramo udah ngantuk ya kan. Iya, betul sekali. Udah bosan dari dengar kita bacot ya. Iya, tapi kayaknya ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Christine nih. Oh iya, Kita tadi dia jawab ada dulu. menanyakan. Bagaimana cara logis meminimalisir kegagalan dalam plan yang udah dibuat? Dari Rio apa dari aku nih jawabannya? Dari kakak, aku udah jawab di kolom chat. Oh udah, maaf gak lihat saya. Nah kalau dari aku tuh caranya gampang sih. Sebenarnya bagaimana cara mengurangi resiko atau bagaimana kegagalan ya, minimalisir. Kalau dari aku sih sebenarnya kita bener-bener ketat sama plan kita aja. Maksudnya kayak kita buat plan yang realistis, yang kayaknya masih manusiawi, masih bisa kita lakukan, dan terus juga kita nggak boleh kita harus tertib sama plan kita. Jadi kayak misalnya kita dari awal nih udah ngeplan, jam 9 aku harus jogging. Ya udah jam 9 jogging, jangan bilang setengah jam lagi, 5 menit lagi. Nah hal-hal kayak gitu itu yang justru malah merusak planning kita. Nah itu Mbak Christine, kalau masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Kayaknya kalau menurut kamu gimana yuk? Sambil diomongin di sini aja yuk biar lebih enak. Setuju sih dengan pendapatmu tadi. Kalau kita
Wah, ini kan wah sangat realistis sekali ya kemalasan manusia. Ya, namanya manusia pasti ada malasnya juga, Pak. Benar, maksud saya malas kejar cewek tapi cita-citanya dapet cewek. Saya pengen dapat cewek tapi langsung dapatnya bentar doang. Aduh, gimana? Udah. Nah, pertanyaan dari Mbak Christine tadi sekaligus menutup event kita pada malam hari ini biar Rama nih bisa tidur tenang gitu. Gimana yo? Kita tapi udah ini sih sebenarnya kayak masih kurang gitu, masih pengen lanjut terus sampai malam sampai pagi. Wah, Ya betul sih sebenarnya. Tapi karena tengok dari waktu, aku dari Indonesia Timur ini sudah kemalaman. Apakah nah kita itu dia. cukup? Ya, betul makanya. Tapi kalau ada Prama yang masih mau ditemenin sampai pagi juga boleh, nanti kita sleep call bareng-bareng. Aduh, boleh nih laptop sama HP tersedia, bisa di dua-duanya loh. Jadi kita bisa sleep call sampai pagi itu juga boleh gitu. Ya, nanti mau naik 08 berapa Mas? 08. So, Aduh, berapa? Nanyain siapa nih Mbak Anas nih? Mas Oyu apa saya nih? 0822 887 1632. Aduh, sudah ya. Nah, tapi nah udah 90 menit lebih nih kita udah nemenin Iya, Rama. makanya sudah lewat 6 menit ini. Kalau di nggak marah kita. Nanti kena marah nanti. Iya, Kena. Nah, ya udah kayaknya kita sekalian menutup kan kita di malam hari ini kita setelin satu lagu lagi aja deh. Satu lagu aja yang terakhir. Nambah satu lagu aja yang terakhir. Ini ada lagu yang dua lagu terakhir di Dua lagu. Nah, kita setelin satu aja. Kita setelin satu aja. Ini nih Lagu. antara Mbak Rika atau Mbak Kristen. Aku Mbak Rika aja deh. Yang lagunya Mbak Christine besok-besok lagi ya. Iya. Ini Mbak, ini sekaligus menutup event kita malam hari ini. Judul lagunya secukupnya, penyanyi Hindia, pesan atau salamnya, kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Kemarin saya tidurnya tenang kok Mbak BTW. Kemarin saya tidurnya nggak tenang Mbak, karena ya azan. Aduh nggak boleh ya. Jangan. Kita langsung setelin lagunya aja sekaligus untuk menutup event kita pada malam hari ini. Dadah Prama. Wah, lagunya mana nih kok belum masuk nih dari tadi nih? Mungkin faktor jaringan. Iya, mungkin jaringannya Mbak Nona nih lagi bermasalah. Iya. Jangan disalahkan mulu jaringannya, mari kita salahkan. Yang buat Mari ini kita salahkan jaringannya. Kayaknya nggak ada nih Mbak Nona nih hilang nih, kayaknya jaringannya kena nih. Kita ini lanjutin. Mbak Anas nggak mau live nih katanya, nggak mau live. Aduh. Mbak Anas nggak mau live, wah. Boleh kok Mbak, nanti kita pindah ke WA sampai pagi. Enggak. Kode ya Mbak. Aduh. Tapi ya udahlah, karena lagu yang terakhir nggak bisa kita setelin, kita langsung tutup event kita malam hari ini aja nih Yoni. Sekali, karena mungkin faktor ya kita tahu lah ya. Ya iya, kecewa nih. Kutandain kau buat lagu. Jangan dong, wah. Yaudah, kayaknya cukup gitu aja di event kita pada malam hari ini. Saya Saka pamit. Saya Rio AS pamit. Dan sampai jumpa di event-event kita minggu depan. BTW, jangan lupa minggu depan kita ada event baru. Karena tadi harusnya eventnya hari ini, cuman ternyata pembicaranya lagi kerja. Dapat shift siang dia, nggak bisa kerja. Nah, kita mau adain event nih di event chat nih, di Samber, diskusi malam bersama. Jadi, minggu depan kita mau ngomongin soal kesehatan mental dan psikologi mengenai depresi pada remaja. Nah, kayaknya biar gimana gitu. Oh, tapi ngingetin aja minggu depan giveaway-nya nggak cuma 10.000. Khusus untuk minggu depan aku kasih giveaway 50.000. Nah, besar ya Pak. Ih, harus dong. Khusus saya berapa tuh Anas? Ada. Khusus Anastasia ini aja 3.000. Soalnya I love you 3.000. Aduh. Indah ya. Wow.
Wow, aduh, perdana nih ya, teman-teman semua Prama perdana nih ya. Saka ngegombal ke, aduh, komen terus, Saka, Iya ayo. bercanda ya. Kembaliannya diminta nggak? Ditanyain tuh, diminta nggak? Kembaliannya diminta nggak? Jangan. Buat saya Oh, aja. nanti aja, nanti aja di WA. Aduh, Ya, jangan. aduh. Udah. Nah, ini udahlah. Kita langsung tutup event kita malam hari ini. Dadah, Prama. Bye.